Kabupaten Klaten di Jawa Tengah, Indonesia, ada berbagai keunikan di dalamnya. Di antaranya keberadaan Candi Prambanan yang melegenda, keberadaan gunung berapi yang legendaris, juga keberadaan banyak mata air jernih yang memancar dari dalam tanah. Maka Klaten disebut sebagai kota 1000 umbul. Klaten menjadi lumbung padi di Jawa Tengah. Ada keunikan lain di kota Klaten, yaitu adanya gereja tertua di Klaten dengan nama Gereja Jago. Gereja ini unik karena gereja kolonial yang kemudian dalam perkembangannya tetap dipertahankan beberapa ornamennya. Salah satu ornamen yang kekal di atas bangunan ini adalah jago yang ada di puncak menara dan lonceng. Lonceng ini asli, masih tinggalan yang zaman dulu. Nah, atas gedung gereja yang punya ornamen jago ini, masyarakat lebih mengenal gereja Jago dibandingkan gereja Kristen Indonesia. Masyarakat kalau ke sini bukan GKI-nya yang dikenal, tetapi gereja Jago ya. Memang unik. Pada umumnya di atas menara gereja terpasang simbol salib. Mengapa gereja Klaten ini menggunakan simbol ayam jago? Jago itu menjadi sebuah peringatan. Kalau dalam kekristenan ingat, di mana jago itu menjadi tanda di mana Petrus menyangkal sampai 3 kali, dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus ketika dengan sombongnya Petrus mengatakan, aku akan pasang badan untuk Yesus. Tetapi Tuhan mengatakan, wong sebelumnya ayam jago berkokok 3 kali, maka engkau akan menyangkal aku. Keunikan lainnya dari gereja Jago ini adalah sejarah perkembangan pemakaian gedung gereja ini menjadi sejarah gereja Kristen Indonesia di Klaten. Ya, gereja Kristen Indonesia Klaten, di mana masyarakat Klaten mengenalnya sebagai gereja Jago, pada mulanya adalah sebuah gereja yang diperuntukkan bagi para bangsawan pengelola pabrik gula dan pabrik tembakau yang ada di Klaten. Nah, kemudian gedung ini dimanfaatkan secara khusus oleh para penerima Injil yang kemudian menjadi Kristen, tetapi dari golongan Tionghoa, maka dikenal dengan sebutan Tionghoa Kitokowe. Lalu dalam perkembangannya, Tionghoa Kitokowe kemudian membuka diri menjadi sebuah gereja yang terbuka untuk semua suku. GKI Klaten. Unik juga, gereja Jago di Klaten juga disebut Gereja Bhinneka Tunggal Ika. Gereja Jago awalnya memang lebih banyak diisi oleh keturunan Tionghoa, karena memang itu menjadi salah satu sejarah dari gereja ini sendiri. Tetapi dalam perkembangannya, apalagi setelah menjadi gereja Kristen Indonesia, maka gereja ini sekarang terdiri dari banyak umat yang berasal dari berbagai daerah. Jadi GKI Klaten menjadi Indonesia mini, dan kita ini cermin sebagai gereja yang berbineka tunggal ika. Itulah keunikan gereja Jago dari gereja warga Belanda menjadi gereja Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memang unik.